Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkir wa tasbih wa an-nafr wal difaa wal i'adah wal istifadah wal hadza 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Ini aneh kan nggak tahu ya mustawa antum gimana ya? Maksudnya aneh bikin dua idat atau dua persiapan. Kalau misalnya memang antum mendalami kitab ini, maksudnya mau mendalami kitab ini sesuai dengan mustawanya, aneh bikin idat itu juga. Atau kalau cuma sekedar memahami masailnya, aneh juga bikin idat keduanya. Jadi persiapannya tuh aneh buat dua. Kira-kira antum mau yang gimana-gimana atau mustawa antum gimana-gimana, nanti kita lihat ya. Oke? Abda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama kali kita bakal memahami yang namanya istilah-istilah dulu di mantik, biar kita nggak yang namanya apa, nggak terlalu yang namanya bingung di dalam mantik itu sendiri. Oke. Tahu banget ya. Oke. Ya, masuk Ustaz. Ilmu. Oke, ilmu itu sendiri di dalam definisi mantik adalah apa? As-surah al-hasilah fi dzihn. Artinya gambaran masuk ke dalam otak. Oke. Jadi kenapa kita nggak langsung membahas tentang yang namanya mabadinya atau yang namanya prinsip-prinsip dasar kayak misalnya definisi dan segala macamnya? Karena yang kita mau pahami dulu itu adalah bagaimana pola manusia berpikir dulu. Oke, paham ya? Jadi kita nggak nyemplung langsung ke definisi atau yang namanya kita muslim masyhur mabadi asyarah di dalam ilmu itu sendiri. Oke. Jadi pertama di dalam ilmu itu sendiri adalah as-surah al-hasilah fi dzihn. Oke. Ketika kita pahami di dalam ilmu itu sendiri, yang dimaksud surah di sini jangan cuma digambari yang namanya cuma sekedar yang sesuatu bisa digambarkan. Misalnya gelas. Ketika kita melihat gelas di dalam sini, bisa nggak masuk ke dalam otak? Gambaran surahnya yang ada di dalam otak bisa ya? Oke. Jangan cuma sekedar pemahaman kita terhadap yang namanya sesuatu yang bisa digambarkan doang, tetapi sesuatu yang abstrak kayak cinta misalnya. Cinta juga masuk ke dalam yang namanya penjelasan daripada surah ini sendiri. Jadi surah di sini masuk ke dalamnya yang disebut dengan syabah, apa? Asyabah. Dan juga yang namanya sesuatu apa? Makna. Jadi bukan cuma sekedar yang namanya ketika kita pahami apa itu pulpen, kemudian atau apa itu spidol, kemudian kita lihat spidol di sini. Terus surah yang ada surah spidol di sini itu masuk ke dalam otak. Bukan cuma sekedar itu, tapi sesuatu yang bentuknya makna pun bisa masuk ke dalam otak seperti cinta dan segala macamnya. Oke, paham ya? Jadi surah di sini itu lebih umum dari cuma sekedar yang namanya syabah. Yang disebut syabah tadi paham ya? Adalah cuma sekedar yang namanya apa? Bentuk yang bisa emang nggak suatu hal yang abstrak. Makanya dimaksud dengan surah di sini adalah al-mumayyiz, apa? Al-mumayyiz. Sesuatu yang bisa membedakan sesuatu. Misalnya, kita bisa membedakan cinta dengan yang namanya benci. Walaupun cinta dan benci itu sendiri nggak ada di dalam, ada nggak yang namanya cinta jalan-jalanan tengah jalan gitu? Nggak ada. Tapi itu cuma sekedar makna, yang mana makna itu bisa kita bedakan dengan yang namanya cinta dengan yang namanya benci. Oke, itu yang disebut dengan surah. Surah ini hasil. Berarti hasil ini mengeluarkan sesuatu yang surah tidak lewat hasil, yaitu surah yang huduri, yang langsung datang kepada kita tanpa yang namanya lewat perantara lewat yang namanya hasil ini seperti itu. Oke. Yang mana surah hasil ini di zihin. Zihin itu bukan akal ya, bukan otak, tapi nafsun natiqah itu sendiri. Jadi kemampuan kita untuk berpikir. Jadi bukan otak yang kita maksud di sini. Oke, paham ya? Jadi ilmu itu sendiri adalah as-surah al-hasilatu fi dzihni. Atau di dalam buku itu biasanya menggunakan diksi inda zihni. Sorry, ada ini.
Kamus. Oke. Jadi biasanya menggunakan konteks apa? Indah zihni. Bukan pakai izin. Kenapa pakai indah? Karena di sini sebenarnya ini nggak mau banyak tenggelam ke dalam khilaf-khilaf di situ. Tetapi sebagian falsafah, karena ini mantik ini kan kita tahu sendiri kan, berakar kemana gitu kan? Maksudnya syuhrahnya di zaman Yunani kuno dulu sampai sekarang, makanya disebut dengan mantik qadim. Oke. Karena indah ketika menjadi zorof itu lebih umum daripada fi. Itu kaidahnya. Kaidahnya dipahami seperti itu aja biar gampang. Indah ketika di dalam zorof itu lebih aam daripada fi. Indah ini lebih aam daripada fi di dalam penggunaannya sebagai zorof. Oke? Maka untuk yang namanya menghilangkan khilaf, jadi seakan-akan khilafnya muncul kayak gini. Sebagian falasifah berpikir bahwasanya akal itu cuma bisa menggambarkan sesuatu yang kuli. Sesuatu yang kuli itu sesuatu yang berbentuk umum. Misalnya gini, ini apel, ini jeruk. Jangan pakai inilah, yang ini gampang ya. Ini misalnya ini apel, ini jeruk, ini apalagi buah, pisang. Ini apel, ini jeruk, ini pisang. Ini kan cuma juz'iyat kecil doang kan. Akal itu bisa memproses yang namanya juz'iyat kecil itu menjadi sesuatu yang kuli. Maka namanya adalah buah. Oke, paham ya? Jadi menurut falasifah, sebagian falasifah, yang namanya akal itu cuma bisa memproses sesuatu yang berbentuk kuliyat doang. Oke? Sementara proses juz'iyat ini muncul dari mana? Dari yang namanya hawas. Dari panca indera kita sendiri. Kita bisa ngeliat, misalnya buah gitu, pakai mata kita. Buah jalan-jalan tengah jalan, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya mata cuma yang namanya hawas ya, secara umum ya. Cuma bisa yang namanya mengidrok sesuatu secara juz'i. Sementara idrok kuli itu dilampirkan kepada yang namanya akal. Tetapi sebagian, kalau kita menggunakan diksi fi sebagai zorof, ya, karena kita paham kan apa? Yang namanya indah itu lebih aam daripada fi. Kalau kita memasukkan definisi indah di sini, maka menginkludkan dua hal tadi. Mura'atan lil khilaf, untuk menjaga yang namanya tidak terjadi khilaf seakan-akan. Kalau menggunakan indah berarti include yang namanya kuli dan juz'i. Sementara kalau menggunakan yang namanya fi, yang mana fi lebih akhos penggunaannya, maka seakan-akan zihin ini cuma bisa memproses yang kuli tanpa memproses yang juz'i. Untuk menghindari khilaf tersebut, makanya menggunakan diksi indah karena zorofnya lebih umum. Oke, paham ya? Ini belum mikir. Kan bentuknya muzakarah ya. Jadi nyantai aja, nggak apa-apa ya. Paham ya? Jadi yang disebut surah di sini adalah mumayyiz, bukan cuma sekedar syabah. Oke, antum dari awal ya, belum datang ya. Yang disebut syabah itu adalah gambaran yang intaba'at fil akal. Jadi sesuatu yang tergambarkan, muncul di dalam akal. Misalnya ketika antum melihat yang namanya spidol. Ketika antum melihat kepada spidol, ketika melihat antum di dalam spidol ini, di alam kharij ini, alam luar ini, kemudian gambaran spidol itu masuk ke dalam otak, gambarannya. Oke, gambarannya yang tidak berbentuk abstrak itu disebut dengan syabah. Sementara seperti cinta, benci dan segala macamnya disebut dengan yang namanya makna. Surah di sini kan kita biasa ilmu itu adalah as-surah al-hasilah inda zihan. Berarti surah di sini itu yang dimaksud cuma syabah doang kan? Karena kalau kita lihat surah ini sendiri, pasti yang tergambarkan di dalam otak kita, pasti surah adalah yang pertama. Tetapi dalam realitanya dia memasukkan juga yang namanya makna. Maka makna surah di sini adalah mumayyiz, yang lebih umum daripada cuma sekedar syabah atau cuma sekedar makna. Tetapi include dua hal di dalam. Oke, paham ya? Oke. Terus kemudian kalau antum berpikir, apa yang antum ketika antum berpikir itu sendiri, apa yang antum lakukan? Maksudnya yang terjadi dalam berpikir itu apa? Apakah cuma yang namanya sekedar aman. Apakah ketika antum berpikir itu cuma sekedar yang namanya menggambarkan doang? Atau biasa kita ketika berpikir cuma yang namanya menggambarkan doang.
Dan terkadang ketika kita berpikir itu, kita menghukumi di dalam penggambaran itu. Misalnya gini, kita mentasawurkan yang namanya kolam, atau menggambarkan yang namanya kolam di dalam otak. Itu yang namanya proses menggambarkan. Oke? Kemudian setelah itu kita mulai menghukumi yang namanya kolam itu apa? Oh, misalnya ini biru. Kolam ini biru. Maka di situ sudah terjadi yang namanya proses penghukuman terhadap yang namanya kolam. Paham ya? Kalau cuma yang namanya menggambarkan, surah ini pindah ke otak. Oke? Itu cuma sekedar menggambarkan. Tetapi ketika kita menghukumi surah itu udah ada proses penghukuman di dalamnya. Oke, di dalam mantik itu disebut dengan yang namanya tasawur. Kalau yang namanya, oke? Ilm di sini bermakna idrok ya. Karena ilm itu itlaqatnya banyak. Oke, ilm di sini gimana? Idrok. Oke. Ilm ini sendiri. Oke, paham ya? Jadi gambaran tadi ima dengan hukum atau tanpa hukum. Yang tidak dengan hukum disebut dengan tasawur. Apa? Tasawur. Sementara yang dengan hukum disebut dengan tasdik. Nah, dari sini gambaran tasawur dan tasdik itu dimunculkan. Jadi al-idrak dunal hukmi. Ini sorry ya, kayak relief tulisan. Dan yang namanya tasdik adalah al-idrak ma'al hukmi. Oke, paham ya? Oke, paham ya dari sini kenapa bisa ada yang namanya tasawur dan tasdik. Oke, Anda sedikit mau gambarkan sedikit istilah. Jadi istilahnya kita masuk, kemudian permasalahan sedikit ada yang munculin satu-satu. Oke. Ini disebut dengan maksim. Apa? Ilm ini disebut dengan maksim. Ilm di sini sebagai maksim. Apa itu maksim? Maksim itu secara istilah disebut dengan mauridul qismah. Apa? Mauridul qismah. Artinya tempat sesuatu itu dibagi. Jadi ini ilm sebagai maksim. Sementara hubungan antara tasdik ke ilm, ini kan berarti yang dibagi ini kan, ilm itu tasawur dan tasdik. Hubungan antara ilm, ya, hubungan antara ilm ke tasawur dan tasdik disebut dengan yang namanya kisem. Jadi hubungan ke sini. Jadi tasawur adalah kisem bagi ilm. Paham ya? Jadi kalau hubungannya dari sini ke sini, hubungannya adalah kisem. Sementara ilm adalah maksimnya tasawur dan tasdik. Paham ya? Jadi ada maksim. Jadi nanti jangan bingung apa itu maksim. Maksim adalah mauridul qismah, tempat sesuatu itu dibagi. Jadi ilm tempatnya dibaginya, maka disebut dengan maksim. Hubungan antara tasawur ke ilm dan tasdik ke ilm disebut kisemnya. Jadi tasawur adalah kisem bagi ilm. Paham? Oke. Terakhir ada yang namanya qasim. Apa? Qasim itu ketika yang namanya si tasawur dan tasdik. Jadi hubungan ke sini itu disebut dengan qasim. Oke, paham ya? Jadi ada yang namanya tasawur, tasdik. Jadi ini adalah maksimnya. Jadi mauridul qismah, tempat terbaginya sesuatu. Yang ini adalah kisem. Tasawur dan tasdik adalah kisem bagi si ilm. Sementara qasim ini pakaian. Qasim itu adalah hubungan antar kisem disebut dengan yang qasim. Oke, paham ya? Ada yang tanya nggak? Ini kan sambil muzakarah sambil nyantai aja, jangan ada yang buru-buru ini. Ada yang tanyain? Ya. Enggak. Oke, aman ya? Kalau kecepatan bilang ya. Nah, ini artefak semua nih. Oke. Jadi ini tentang yang namanya ism itu sendiri. Selanjutnya, oke. Ahlan, tafadhal Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Harus sendiri ada nih. Tafadhal. Disambut pakai rebana loh. Oke ya. Ini qasim, ini pakai ya ini karena tulisannya ini backgroundnya nggak jelas. Oke. Selanjutnya
karena kita udah mulai masuk ke sini, kita mulai memunculkan yang namanya anwaul inhisar. Apa? Di sini kita sebut sebagai anwaul taksib, takdir kayak aja yang perlu dibagi. Disebut ini namanya anwaul inhisar. Oke. Ada yang disebut dengan anwaul inhisar. Apa anwaul inhisar itu sendiri? Jadi bagaimana sesuatu itu menjadi tersudutkan atau terbagi. Ya. Bagaimana sesuatu itu terbagi menjadi sesuatu. Misalnya kayak gini. Di atas meja. Oke, di atas meja, ini meja nih. Terdapat yang namanya buku, kemudian kertas dan stender. Ini ada stender ya. Maka di sini terjadi yang namanya kemudian kita mencari kan berarti di atas meja yang mana kemungkinan itu nggak perlu terrealisasi di alam ini. Misalnya ketika kita bilang ini sekedar asumsi aja ya. Manusia itu kalau nggak tidur ya bangun. Terus kita tiba bilang oh ada rep-repan namanya. Gak tahu itu bahasa Jawa apa bahasa mana. Rep-repan itu fase di mana kita nggak sadar antara bangun dan tidur. Ini sebenarnya ya ini kemungkinan akal aja, kita asumsikan ini akal aja ya, bukan realitanya terjadi ada. Oke, paham ya? Maka yang namanya inhisar akal bisa dibatalkan kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara memungkinkan kemungkinan akal mewujudkan yang namanya kemungkinan ketiga, 4, 5 dan segala macamnya. Sementara kalau yang namanya istiqro, kalau emang istiqro itu kan muncul dengan tatabu tadi, dengan pengecekan 1, 2, 3 dan segala macamnya. Itu gak mungkin terrealisasi dengan apa? Dengan yang namanya kemungkinan akal. Ya kalau kamu bilang yang namanya hasarnya secara istiqro, maka emang harus terjadi di atas meja ini adalah 4 benda. Tapi dalam realitanya cuma ada 3 benda, maka inhisar secara istiqro ini tidak bisa yang namanya dibatal. Oke? Langsung kita tatbik ya. Jadi sebenarnya karena lumayan ngejar jam tayang, kita harus cepet-cepet ya. Oke, at-tasawur dan tasdik. Oke, at-tasawur dan tasdik. At-tasawur adalah idrok dunal hukmi, dan tasdik adalah idrok wa ma'al hukam. Ini ma'al hukmi, al-idrok ma'al hukmi. Kira-kira di antara dua ini masuk jenis istiqro akal atau istiqro inhisar secara akal atau inhisar secara istiqro. Akal. Jadi cara gampangnya membedakan adalah kalau misalnya akal itu biasanya sigonya itu nafiu sama isbat. Idrok dunal hukmi negatif, idrok ma'al hukmi positif. Maka inhisar yang terjadi. Kenapa? Kenapa ilmu itu terbagi cuma 2 doang? Ya karena inhisar secara akal. Coba datangin kemungkinan ketiga secara akal. Ada nggak kemungkinan ketiga? Nggak bisa dimunculkan. Walaupun kita nggak minta kemungkinan yang realitanya muncul di alam semesta, nggak. Walaupun cuma sekedar yang namanya kemungkinan akal aja, nggak bisa dibatalkan kan? Kenapa? Karena misalnya istiqro ini sendiri kan berarti ada di dalam realita. Karena gini, istiqro ini sendiri sebenarnya bisa dibatalkan kalau gini. Istiqro ini sendiri nih, kita bilang gini. Di atas meja ada yang namanya buku, stender dan kertas. Akal bisa memunculkan kemungkinan 3, keempat secara istiqro. Bisa. Kita mikir, aduh di atas meja ada gajah gitu. Bisa aja dimunculin. Berbeda dengan yang namanya akal. Kalau di sini udah sempit banget, udah nggak mungkin dimunculin kemungkinan ketiga. Oke, paham ya? Jadi istiqro ini makanya cara pembatalannya pun beda. Kalau misalnya istiqro harus didatengin sesuatu yang mutahakik fil wujud. Sementara yang akal fardul imkan, asumsi kebenaran itu ada, itu udah bisa membatalkan yang namanya inhisar secara akal. Paham? Oke, jadi kita kembali ke sini. Tasawur dan tasdik adalah inhisar secara akal. Jadi paling gampang cara membedakannya adalah kalau di sini positif atau negatif. Paling gampang kayak gitu. Oke, masuk ya? Antum paham? Dulu. Bahasa Indo ya baik. Good. Tapi jangan bahasa Jawa ya. Oke, paham ya? Oke. Oke, kita masuk ke sini. Ini sebenarnya dari tadi kan yang bilang nggak? Ini sebenarnya kita mau netapin mustawa buku ini atau pakai syarat binafsi. Soalnya nih tadi udah bilang ya, Anda udah bikin 2 idah, udah 2 persiapan. Persiapan kalau misalnya emang antum bener-bener mau belajar ini Anda tulis 1,
Atau antum ini yang kalau misalnya cuma sekedar belajar. Ini kalau yang mau emang persiapan benar-benar belajar, ini udah aneh bikin kotak-kotakannya aneh-aneh kayak gini. Nah, pilih A apa B. Tapi pilih A atau B-nya ini ya. Aneh ngelihat aja ke depannya gimana, mungkin antum lebih kecenderungannya kemana. Oke, paham ya? Kenapa Anda belum takrif yang namanya mantik dari tadi? Karena gampang aja. Mantik itu sendiri kan halatun konuniyatun. Antum juga sering ulang-ulang ta'simu mura'atuha azimna anil fil fitr. Sebenarnya itu basic banget lah. Maksudnya antum ulang-ulang terus tiap hujan kayaknya muncul terus definisi itu. Makanya Anda nggak masuk dari situ sendiri. Dan juga yang namanya biasanya kalau kitab-kitab sekelas ini, misalnya ini kan taslimatik ya. Kalau Anda kira taslimatik ini di atas idoh, maka biasanya kapan definisi itu dimunculkan? Definisi itu dimunculkan biasanya gini. Tasawur yang kosimu ila apa? Badihi dan nazori, kemudian yang namanya tasdik yang kosimu ila badihi dan nazori, yang mana nazori ya fil khoto, baru di situ ada definisi yang namanya ilmu mantik. Gitu ya. Jadi yang penting kita tahu proses cara berpikir dulu. Oke, jadi berpikir adalah ketika surah yaitu mumayyiz yang Anda bilang tadi, bukan cuma yang namanya surah sebagaimana yang kita tahu yaitu syabab, hasil muncul ke dalam yang namanya indal akal, indal zihin atau akal. Itu yang disebut dengan yang namanya ilm atau idrok. Nah, ilm itlaknya banyak, salah satunya idrok, kalau saya idrok malukem atau yang namanya disebut dengan yang ketiga adalah masail, itlaknya masail. Oke, yang mana ilm itu sendiri imma tasawur wa imma tasdik. Sebenarnya ini juga tasamuhan. Sebenarnya ilm itu sendiri harus dibagi dulu menjadi yang namanya huduri dan husuli. Oke, tapi kita langsung baca buku aja ya. Seenggaknya udah ada gambaran dulu ya. Mau kemana kita? Oke, nabda bil basmalah. Ini belum mikir ya, baru mulai sini. Oke. Halaman 18. Ini kayaknya udah ngirim PDF ya di grup ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi antaqal insana bil mantiqil fasih. Ini disebut dengan khutbatul kitab ya. Karena ini kan baca kitab ini ya. Ini kitabnya orang India. Jadi mereka itu melihat permasalahannya itu bukan cuma sekedar apakah ibtidanya itu hakiki atau ibtidanya itu idofi, tapi melihat kepada poin muncul yang disebut dengan tahrir mahal nizah. Artinya kita tetapkan dulu di mana muncul masalah itu sendiri. Jadi sebenarnya masalahnya ini sendiri muncul dari yang namanya hadis Nabi yang bilang kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar au akto au azam. Salah riwayat. 3 riwayat di situ. Oke. Nah, sebenarnya muncul masalah ini sendiri adalah karena sebagian ulama itu bilang kullu amrin zibalin lam yubda bil basmalah. Bi yang di sini ini li ta'diyah. Paham ya? Jadi sebenarnya masalahnya itu karena pemahaman makna ba di sini. Kalau kita memahami makna ba di sini adalah li ta'diyah, maka muncul khilaf. Apakah yang namanya ibtidah dengan yang namanya basmalah itu secara hakiki? Kemudian apakah ibtidah dengan yang namanya hamdalah itu secara idofi, atau kedua-duanya idofi, atau kedua-duanya urfi? 3 qaul. Oke, jadi Anda mau melihat sebab khilafnya dulu dari mana? Sebab khilafnya itu muncul dari yang namanya pemahaman makna ba ini sendiri. Oke. Kullu amrin, ini hafal ya hadisnya ya. Jadi nggak perlu di sini karena nggak ada masailnya, tapi tak munculin sedikit. Kullu amrin zibalin lam yubda bil basmalah, bi-nya sebelum basmalah itu sendiri. Kalau kita pahami dia sebagai makna isti'anah, ba-nya lil isti'anah, maka nggak mungkin terjadi yang namanya khilaf. Kenapa? Karena isti'anah itu sendiri membolehkan terjadinya sesuatu atau terjadinya 2 atau 3 sesuatu di waktu yang sama. Ya, Fadal saya. Misalnya gini, Fadal. Wah, ini gimana ya? Susah. Agak susah. Agak susah, kalau ada pelan susah. Oke, karena ada yang datang baru, mungkin ini aja aneh gambarin sedikit aja ya, sedikit permasalahannya tadi yang udah kita mulai. Aneh tahu ini tasamuhan aja nih, asyan iftar ya.
puasa mungkin. Oke. 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 Mantik ini sendiri kan ngomongin tentang yang namanya ilmu dan berpikir dan segala macamnya. Maka yang pertama kali kita definisikan adalah ilmu. Ini sorry ya, tulisannya sedikit kayak artefak mungkin. Gak apa-apa ya, aman ya? Oke. Jadi ilmu yang dimana idrok? Karena ilmu itu banyak itlaqatnya atau penyebutannya itu banyak. Yang ini anak khususkan kepada idrok. Karena ilmu itu itlaqatnya kepada ma'ani, itlaq ilmu itu adalah salah satunya kepada masail, kepada idrok ma'al hukam dan idrok mutlaqan. Jadi yang di sini yang kita mau ambil adalah al-idroku mutlaqan. Al-idroku mutlaqan. Jadi ilm yang dimana idroku mutlaqan secara istilah dia itu adalah as-surah al-hasilah indal zihan. Oke ya. Jadi ilm itu itlaqatnya banyak, pengucapannya atau penyebutannya banyak. Oke. Jadi yang kita mau di sini adalah idrok ilm yang dimana idrok mutlaqan. Oke. Idrok mutlaqan ini sendiri memiliki istilah yaitu apa? As-surah al-hasilah inda zihan. Jadi ilm punya itlaqat. Oke, ilm punya itlaqat. Ilm punya itlaqat. Oke, ada yang namanya al-idrak mutlaqan. Ada yang namanya al-idrak ma'al hukmi. Kalau maksudnya itlaqat ini gini, kalau misalnya kita dengar kata ilm, apa yang langsung terpahami daripada ilm itu sendiri? Itu yang disebut dengan itlaqat, pengucapannya. Oke, jadi ada satu al-idrak mutlaqan, kedua al-idrak ma'al hukmi, ketiga ada yang disebut dengan al-masail. Ini yang masyhur. Oke, ini yang masyhur di dalam yang namanya itlaqatul ilm. Tapi yang kita mau pahami di sini adalah yang pertama, al-idrak mutlaqan. Oke, ilm yang dimana idrak mutlaqan, oke, itu dimana secara istilah yaitu adalah as-surah al-hasilah inda zihan. Oke, paham ya? Idrak mutlaqan di sini adalah as-surah al-hasilah inda zihan. Oke, yang dimaksud surah di sini ini bukan cuma sekedar syabah. Ini tulisannya bacanya syabah ya. Yang pertama syabah, yang kedua makna. Tapi menjami yang namanya syabah dan makna itu sendiri. Apa yang dimaksud syabah? Syabah adalah gambaran. Misalnya gini, ini pulpen ya. Ketika kita lihat pulpen, kemudian pulpen itu tergambarkan di otak kita. Ketika kita lihat pulpennya tergambarkan di otak kita, maka gambaran di otak kita itu sendiri disebut dengan ilm dan juga disebut dengan syabah. Oke, paham ya? Sementara makna-makna abstrak seperti cinta, kemudian benci dan segala macamnya itu disebut makna. Oke, itu disebut dengan makna. Yang mana makna itu sendiri dia abstrak. Pernah lihat gak yang namanya cinta jalan-jalanan tengah jalan nih? Gak ada kan? Oke, berarti dia adalah makna abstrak. Maka yang dimaksud dengan yang namanya idrak mutlaqan itu adalah apa? Yang dimaksud dengan surah di sini adalah al-mumayyiz, sesuatu yang membedakan. Berarti bukan cuma sekedar syabah dan bukan cuma sekedar yang namanya makna, tetapi sesuatu yang membedakan. Misalnya gini, ketika ada di dalam otak kita itu cinta, itu makna abstrak kan? Bisa nggak kebeda di dalam otak kita antara cinta dengan benci? Bisa. Maka itu disebut dengan yang namanya makna, yang mana makna ini sendiri sudah bisa terbedakan antara makna lain dengan makna-makna lain, yang mana makna tersebut abstrak. Maka yang disebut dengan surah di sini adalah al-mumayyiz. Bukan yang namanya syabah doang. Bukan cuma sekedar yang namanya pulpen kemudian tergambarkan di otak kita. Oke. Oke, paham ya? Al-hasilah inda zihni. Al-hasilah itu sendiri berarti surahnya itu bukan surah yang bentuknya huduri. Seperti apa? Seperti yang namanya rasa lapar. Rasa lapar itu walaupun dia muncul, tetapi munculnya rasa lapar itu secara huduri, secara wijdani. Wijdan itu bahasa Indonesia apa ya? Secara intuitif, secara intuisi dia munculnya. Bukan melewati proses yang namanya ilm itu sendiri. Oke, berarti dia harus muncul secara hasil, secara
secara husuli, ilm itu munculnya harus secara husuli, bukan secara wijdani atau huduri yang emang ada di dalam diri kita sendiri, yang terus-terusan ada ini. Misalnya gini, kita diam aja nih, tiba-tiba kerasa lapar ya, kerasa lapar kan? Maksudnya tanpa kita yang namanya mencari sesuatu dan segala macamnya. Maka yang bentuknya wijdani ini sendiri bukan yang namanya masuk ke dalam klasifikasi ini, ya, seperti rasa lapar dan segala macam. Oke, kemudian kita tadi as-surah al-hasilah inda zihni. Kenapa menggunakan inda, nggak menggunakan fi? Karena inda di dalam zorof lebih a'am daripada penggunaan fi. Zihin di sini disebut dengan yang namanya an-nafsun natiqah, bukan yang namanya otak. Karena otak ini bahasa Arabnya muhdir. Oke. Kenapa menggunakan inda, nggak menggunakan fi? Karena menggunakan inda itu lebih a'am penggunaannya daripada penggunaan yang namanya fi. Fi ini lebih akhas penggunaannya. Oke, penggunaan fi ini lebih akhas daripada penggunaan inda. Oke, aman ya? Kenapa? Kenapa harus dibedakan antara inda dan fi? Karena sebenarnya muncul yang namanya khilaf antar falasifa. Karena ilmu ini adalah dari Yunani dasarnya, maka muncul yang namanya khilaf. Apakah yang namanya akal itu cuma bisa memproses sesuatu yang juz'i? Juz'i itu kayak misalnya ada contohnya tadi kayak apel, jeruk, nanas. Ini apel, jeruk, nanas. Atau akal itu bisa memproses secara kuli. Apa? Titik temu daripada jeruk, apel, dan nanas ini? Buah. Jadi sebagian falasifa itu berpendapat bahwasanya akal itu bisa memproses yang namanya sesuatu yang kuli. Tapi sebagian lagi juga bilang bahwasanya akal itu nggak bisa memproses kecuali sesuatu yang kuli doang. Artinya dia nggak bisa memproses sesuatu yang juz'i. Oke, maka karena menggunakan inda, maka penggunaannya lebih umum daripada fi untuk menjaga yang namanya khilaf antar yang namanya dua pendapat dari falasifa itu sendiri. Oke, kemudian ilm itu sendiri, jadi cepat ya. Ilm itu sendiri, ketika kita berpikir, ketika yang namanya surah tadi atau yang namanya sesuatu hal yang masuk ke dalam otak itu sendiri muncul di dalam otak kita, terjadi dua hal. Ima muncul, kemudian Anda menghukuminya, atau muncul cuma sekedar muncul doang. Kayak misalnya spidol. Ketika spidol ini muncul di dalam otak, cuma sekedar muncul. Oke. Atau ketika kita menghukumi spidol ini spidol, kemudian dia muncul di otak, kemudian kita hukumi spidol ini merah. Berarti ketika yang namanya gambar itu masuk ke dalam otak, kemungkinannya ada dua. Kalau enggak dia cuma sekedar lewat doang, atau lewat plus kita hukumi yang namanya si gambar tadi. Oke. Kalau kita menghukuminya disebut dengan tasdik. Kalau cuma sekedar lewat doang namanya tasawur. Betul. Oke, paham ya? Jadi tasawur adalah cuma sekedar mengidrok. Cuma sekedar yang namanya otak itu apa? Gambaran itu masuk ke dalam otak tanpa ada yang namanya hukum. Al-idrok dunal hukmi itu disebut dengan tasawur. Sementara kalau dia itu gambaran itu masuk ke dalam otak, kemudian kita menghukumi, oh spidol ini warnanya merah. Bukan spidol ini ya, tapi gambar spidol yang masuk ke otak kita hukumi. Itu disebut dengan yang namanya tasdik. Jadi tasawur adalah idrok dunal hukmi, sementara tasdik adalah idrok ma'al hukmi. Oke, paham? Ini agak artefak sedikit. Ya, ada belakang yang baru datang. Ada ini nggak pertanyaan? Oh ya, lanjut. Oke. Selanjutnya, tadi kita ngomongin tentang yang namanya maksim, kisem, dan kosim. Sedikit mengulang. Oke. Ada yang disebut maksim, kisem, dan kosim. Maksim itu adalah mauridul kismah, tempat sesuatu itu dibagi. Ilm di sini kedudukannya sebagai maksim. Kenapa? Karena dia dibagi, kita mau membagi dia menjadi tasawur, membagi dia menjadi tasawur dan menjadi tasdik. Maka ilm ini sendiri disebut dengan yang namanya maksim, mauridul kismah, tempat sesuatu itu dibagi. Oke. Sementara tasawur, kalau kita lihat dia ke atas, dia adalah kisem bagi yang namanya ilm. Jadi kisemnya ilm itu adalah tasawur dan tasdik. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya tempatnya dibagi adalah yang namanya apa? Maksimnya atau mauridul kismahnya.
Tetapi tasawur dan tasdik adalah kisem bagi si ilm. Paham ya? Jadi ini maksim, ini kisem kalau melihat ke atasnya. Kemudian ada yang namanya kosim, pakai ya, kosim. Kosim itu adalah hubungan antar aksam. Jadi tasdik dengan tasawur, hubungan sini ke sini disebut dengan aksam atau kosim, pakai ya, kosim. Paham ya? Jadi ini disebut maksim. Kemudian tasawur dan tasdik adalah kisem bagi si ilm, oke ya. Kemudian kosim adalah hubungan antar aksam. Jadi tasawur, jadi kanan ke kiri disebut dengan yang namanya kosim. Oke. Selanjutnya dari ilm tasawur dan tasdik ini sendiri, kita mendapati yang namanya pembahasan tentang anwaul inhisor. Ini harusnya dikedepanin tapi nggak apa-apa, sekalian aja. Ada yang disebut dengan anwaul inhisor. Bagaimana sesuatu itu terbatasi? Kenapa sih cuma ada tasdik dan tasawur? Kenapa nggak ada kemungkinan ketiga? Kenapa nggak ada kemungkinan keempat dan kelima dan segala macamnya? Sebenarnya kita mau memahami itu. Jadi anwaul inhisor ini sendiri sebenarnya terbagi yang viral itu, yang masyhur itu ada yang namanya istiqra dan akal. Tapi ada satu lagi itu nggak terlalu kita pentingin di sini. Ada yang namanya istiqra bil wada. Tapi biasanya yang muktabar itu dua hal ini, istiqra dengan akal dan istiqra dan akal. Sementara yang bil wada ini enggak. Misalnya contohnya yang bil wada. Kenapa buku ini ada 96 halaman? Kenapa nggak 7? Gini, kita ini muncul di alam yang namanya alamul mungkin, alamul imkan. Sesuatu yang alamul imkan, maka kepastian janib kanan dan janib kirinya, atau sesuatu yang rojih dan sesuatu yang marju, kayak misalnya ketika kita lihat imbangan, dia harus setara. Maka kita harus pertanyakan, kenapa di sini cuma ada yang namanya 96 halaman? Kenapa nggak 91 halaman? Kenapa nggak 92 halaman? Jadi semua yang ada di alam semesta ini harus dipertanyakan kenapanya. Kenapa? Karena alam semesta itu adalah mungkin. Dia istawa torfahu. Jadi dua sisinya itu setara. Artinya gini, kenapa 97? Kenapa 96? Bukannya 97 baik juga? Makin banyak bukannya makin baik. Kenapa nggak 95? Bukannya makin ringkas juga makin baik? Maka di sini istawa torofnya. Oke, ternyata inhisor di sini atau pembatasan kenapa buku ini cuma ada 96 halaman itu adalah masuk ke dalam inhisor bil wada. Terserah si penulisnya. Paham ya? Terserah si penulisnya, makanya disebut dengan inhisor bil wada, dengan pembuatan siapa? Si wadinya, si peletaknya awal. Oke, maka pembatasan ini muncul karena adanya peletakan yang ada di awal. Oke, selanjutnya ada inhisor secara istiqra. Oke. Inhisor secara istiqra itu sendiri adalah kalau kita paham ada yang namanya deduksi, ada induksi gitu ya. Kalau di dalam matematik ya. Istiqra itu sendiri adalah ketika kita membatasi sesuatu, tetapi pembatasan itu setelah kita observasi terhadap benda itu sendiri. Misalnya gini, yang ada di atas meja tadi Anda contohin, yang ada di atas meja itu ada buku, ada stender, dan ada kertas. Oke? Ada buku, ada stender, dan ada kertas. Buku, stender, dan kertas ini sendiri, jadi gini, kalau kita tanyakan, apa yang ada di atas meja ini? Yang ada di atas meja ini adalah buku, stender, dan kertas. Ada nggak kemungkinan keempat? Secara istiqra tidak ada. Kenapa? Karena kita dapati di atas meja ini cuma yang namanya 3. Maka pembatasan kenapa yang ada di atas meja ini cuma 3 adalah lewat jalur istiqra. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, yang ini yang akal ini sendiri. Kemudian yang akal ini sendiri adalah sesuatu yang dibatasi oleh akal itu sendiri. Yang dibatasi oleh akal itu sendiri. Misalnya gini, manusia kalau nggak tidur bangun atau apa? Manusia kalau nggak tidur itu bangun. Ada nggak fase di antara tidur dan bangun? Nggak ada. Atau manusia kalau nggak hidup ya mati. Pembatasan hidup dan mati itu sendiri muncul dari akal. Maka anwaul inhisor di sini masuk dengan anwaul inhisor bil akal. Maka keseluruhan anwaul inhisor menjadi 3. Oke, paham ya? Jadi
inhisor secara istiqro dengan kita mengecek observasi satu persatu, atau dengan akal, dengan muncul kemungkinan akal, kira-kira akal masih bisa memungkinkan lagi nggak? Nggak bisa, maka itu inhisor secara akal. Kenapa? Karena inhisor secara istiqro masih bisa dimungkinkan dengan akal. Inhisor secara istiqro yang pertama ini masih bisa dimungkinkan secara akal. Dengan cara apa? Dengan cara kalau misalnya di atas ini ada buku, kemudian ada stender dan kertas, ini kan secara istiqro kita dapatinya setelah observasi. Pembatasan ini muncul ketika setelah kita observasi. Tapi akal itu masih bisa memungkinkan lain. Bisa nggak kita gambarkan di otak kita? Oh, bisa aja ada gajah di atas itu. Bisa aja. Atau bisa aja kita munculkan misalnya ada gelas di atas ini. Bisa aja. Maka istiqro dengan akal, maka sesuatu ketika yang namanya kemungkinan masih bisa dimunculkan, tidak mungkin menjadi inhisor secara akal. Tapi kalau akal udah buntu, udah nggak bisa memunculkan kemungkinan lain, kayak misalnya manusia kalau nggak hidup ya mati, kalau nggak bangun ya tidur, itu udah otomatis yang namanya inhisor secara akal. Kenapa? Karena nggak bisa dimunculkan kemungkinan ketiga. Paham ya? Maka di sini anual inhisor menjadi 3. Oke, selanjutnya ini kita mau tatbik. Apakah yang namanya ilm kemudian terbagi menjadi tasawur dan tasdik? Bagian dari inhisor yang mana? Apakah dengan istiqro, atau dengan akal, atau dengan wada? Atau wada ini maksudnya suka-suka aja? Ya udah suka-suka aja. Kira-kira dengan mana? Dengan yang A, B, atau C? Yang B, dengan akal. Kenapa? Biasanya inhisor dengan akal itu bentuknya itu kalau nggak positif dan negatif biasanya. Misalnya gini, tasawur itu definisinya idrok dunal hukum, mengetahui sesuatu tanpa adanya hukum. Jadi cuma sekedar lewat di otak doang. Maka di situ tidak ada hukum. Berarti negatif. Sementara yang namanya tasdik idrok mal hukum. Jadi memunculkan surah itu masuk ke dalam otak, kemudian kita hukumi, maka itu menjadi positif. Maka yang bentuknya positif dan negatif ini biasanya adalah inhisor secara akal. Jadi pembagian ilm menjadi tasawur dan tasdik adalah inhisor akal, dan nggak bisa dimunculkan kemungkinan ketiga dan keempat. Oke? Ada yang tanya nggak? Kalian ini kan nama grupnya Muzakaroh, jadi nggak ada guru, nyantai aja. Oke? Ada? Oh iya. Oke, aman ya? Aman? Oke, langsung aja dibaca bukunya di halaman 18. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi antaqana al-insani bil mantiqil fasih. Oke. Wa abda'ahu bisyaklil sabi. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini sampai bawah, sampai wala alihi wa ashabihi khairi alin wa ashabin, ini disebut dengan khutbatul kitab. Oke, ini disebut dengan yang namanya apa? Khutbatul kitab. Jadi ditandain. Di halaman sini adalah khutbatul kitab. Oke. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah. Ini muncul yang namanya suatu permasalahan di sini. Permasalahan di sini adalah hadis Nabi bilang kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah, atau kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalah. Jadi ada dua hadis yang diriwayatkan bersamaan. Kira-kira husulus sawab. Oke. Jadi sawab atau ganjaran itu diperoleh si penulis atau si pembaca itu kira-kira lewat yang namanya bismillah atau hamdalah. Di sini terjadi khilafnya. Oke, paham ya? Jadi khilafnya itu muncul karena apa? Karena ada dua hadis yang diriwayatkan bersamaan. Kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah, dan kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalati. Kira-kira muskilah ini dimunculkannya seperti itu. Oke, paham ya? Oke.
Kita tahu kan yang namanya di dalam di dalam kaidah jamak wa tarjih ada yang namanya at-tarjih. Salah satu fase pertama adalah sebelum mentarjih yang namanya dari dua pendapat adalah mentaufik atau mengkompromikan pendapat itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan dua perbuatan itu dan dapat dua pahalanya bersamaan. Bukan kita mentarjih salah satunya, yang satu lebih kuat atau satu lebih kuat. Tapi apa? Dengan mengkompromikan pandangan atau dengan mengkompromikan dua riwayat hadis itu sendiri. Oke. Maka ulama-ulama dengan menjama dan taufik. Maka bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah ini sendiri ulama-ulama berpendapat bahwasanya bismillah ini disebut dengan ibtidah hakiki. Oke, ibtidah di dalam yang namanya basmalah itu sendiri disebut apa? Ibtidah hakiki. Sementara yang di alhamdulillah ini sendiri adalah ibtidah idofi. Oke, paham ya? Jadi apa? Jadi yang bismillah itu sendiri adalah ibtidah hakiki dan alhamdulillah di sini adalah ibtidah idofi. Oke, biar lebih muakkad, aneh ini dulu definisinya. Aneh bacain dulu definisinya. Ini di Hasyiah Soban Malawi Sogir. Apa yang disebut dengan ibtidah hakiki? Oke. Wa ibtida'un lam yasbikhu syai'un. Jadi yang disebut dengan ibtidah hakiki adalah ibtida'un lam yasbikhu syai'un. Punya kembali kepada ibtidah. Jadi sesuatu ibtidah yang belum didahului oleh sesuatu, maka disebut dengan ibtidah hakiki. Maka bismillah ini karena dia paling depan, ada nggak sebelum bismillah ini sendiri? Ada ini apa? Tahkikannya segala macam. Oke, tapi nggak masuknya. Oke, paham ya? Jadi bismillah di sini adalah ibtidah hakiki. Jadi menurut Imam Soban yang disebut dengan ibtidah hakiki adalah apa? Wa ibtida'un lam yasbikhu syai'un. Oke. Selanjutnya, alhamdulillah di sini adalah ibtidah idofi. Apa definisinya? Wa maka nabil idofati ila ma ba'dahu. Maka nabil idofati wa ibtida'un. Oke. Bil idofati ila ma ba'dahu. Jadi ibtida'un bil idofati ila ma ba'da. Jadi gini. Jadi seakan-akan alhamdulillah itu sendiri adalah ibtida. Kalau dia itu di awal, kalau kita lihat dari yang namanya sesudahnya. Coba, kata-kata allazi antoko itu kan sesudah dari alhamdulillah kan. Maka dia masuk ke dalamnya ibtidah idofi. Kenapa? Karena POV-nya atau sudut pandangnya adalah ke setelahnya. Maka disebut dengan ibtidah secara idofi. Sementara kalau misalnya hakiki lam yasbiku syai', ada nggak bismillah sebelumnya? Oke, maka dengan hal tersebut kita udah yang namanya mengamalkan dua hadis. Jadi cara mengamalkan dua hadis tadi adalah dengan apa? Dengan bilang bahwasanya ibtidah di dalam basmalah adalah hakiki dan ibtidah di dalam yang namanya hamdalah adalah idofi. Oke, kemudian kalau kita lihat bahwasanya maka di sini bismillah pun jadi idofi. Paham ya? Bismillah pun menjadi tidak idofi. Kenapa? Karena bismillah juga bisa dilihat dari sudut pandang setelahnya. Jadi cara menjamahnya adalah dengan bilang ibtidahnya basmalah adalah hakiki dan ibtidah hamdalahnya adalah idofi, atau dengan bilang dua-duanya ibtidah idofi. Kenapa? Karena lihat dari yang namanya aspek sebelahnya. Berarti dari sini ibtidah hakiki dan ibtidah idofi bisa yang namanya digabungkan, dijamak dengan yang namanya pandangan tersebut. Karena kita tahu ya yang namanya menjamak adalah imal li dalilain. Kita daripada kita mengambil satu dalil doang, kemudian dalil kita yang satunya lagi kita telantarkan, lebih baik yang namanya menggunakan dua dalil. Oke. Kemudian ini alhamdulillahilladzi antaqa nau al-insan. Di sini ada bara'atul istihlal. Ya. Di sini dia menyebutkan nau, kemudian dia menyebutkan syakal. Oke. Karena itu nanti yang kita bakal pelajari di selanjutnya. Jadi di sini terjadi yang namanya bara'atul istihlal. Al-istihlal di mana awal. Mana? Ini ada ya? Kalau nggak salah kalau di halaman 18 itu ada
Di sini ada laqad ahsana al-mu'allifu fi khutbati haitsu tanawwala lafdhun naw wal mantiq wa syakal fa fihi bara'atul istihlal. Nah, itu tulisan bara'atul istihlal kayak gitu. Ada ya? Istihlal bermakna depan, awal. Bara'ah bermakna cemerlang. Ya, secara lugatan berarti sesuatu yang cemerlang yang ada di awal gitu. Tapi secara istilah bara'atul istihlal huwa al-ityan fil muqaddimati, maksudnya fi muqaddimatil kitab bi ibaratin, jadi al-istidlal al-ityan fil muqaddimati bi ibaratin hiya minal maqsidi fil fan. Al-ityan, jadi musannif itu mendatangkan fil muqaddimah, maksudnya di dalam muqaddimah kitabnya itu sendiri apa? Bi ibaratin, dengan suatu ibarah seperti yang namanya nau. Kita tahu yang namanya di dalam kuliatul Homs ada yang namanya nau dan segala macamnya. Oke. Kemudian di situ juga ada syakal. Syakal itu sendiri adalah pembahasan tentang yang namanya kias. Syakal awal, sani, salis dan segala macamnya. Jadi kita baca gitu, kita pahamin itu. Oke, paham ya? Jadi yang disebut dengan bara'atul istihlal wa al-ityan fil muqaddimat bi ibaratin hiya, maksudnya ibarat tersebut minal maqasidi fil fanni. Dia ulang sekali lagi, al-ityan fil muqaddimat bi ibaratin hiya, yang mana hiyanya kembali kepada ibarat tadi, hiya minal maqasid fil fanni. Jadi seorang musannif itu mendatangkan suatu ibarah yang mana ibarat tersebut adalah maksud di dalam yang namanya pembahasan kitab ini. Contohnya dengan nau dan syakal dan segala macam. Oke. Alhamdulillahilladzi antaqa nau al-insani bil matikil fasih. Fasih di sini bimana zahir. Jadi al-fasih bimana al-zahir. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengantaqa, telah yang namanya menutupkan, membuat nau insan yang berpikir bil mantikil fasih, dengan mantik yang jelas. Oke. Di sini bimana fasih, tetapi yang namanya muhakkik bilang bahwasanya fasih gitu ya. Wa abda'ahu, al-ibda adalah apa? Mencipta al-ityan bi syai'in lam yasbiqhu ahad. Atau wa ikhraju syai' minal adam. Kayak abda'a bimana ibda bimana apa? Ikhraju syai'i minal adam. Jadi menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Misalnya gini, manusia itu ketika menciptakan sesuatu dari bentuk ke bentuk. Misalnya menciptakan yang namanya kursi dari kayu ke kursi. Sementara Allah itu ketika menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi keadaan sesuatu. Maka di sini abda'a menggunakan takbir abda'ahu, hunya kembali ke insan. Itu nau al-insan. Oke. Bisyaklis sabih, asyakal kita tahu ya. Asyakal imam muradnya adalah yang diinginkan adalah bara'atul istihlal daripadanya, yaitu syakal di dalam pembahasan kias, atau syakal yang seperti zahir bentuk kita. As-sabi bimana al-jamil. Okay. Wassalatu wassalamu ala afdoli man arsalahu. Jadi di sini beliau tidak menyebutkan yang namanya Nabi Muhammad secara tasrih. Ini yang kita maksud dengan yang namanya kinayah. Kinayah itu bisifat ini. Jadi dia cuma yang namanya mensifati sesuatu. Jadi musannif ini tidak yang namanya secara sarahatan, secara tasrih menyebutkan yang namanya Nabi Muhammad, tapi mengkinayahkan. Jadi kinayah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hakikoh tetapi lazim daripada makna hakikoh itu sendiri. Berbeda dengan majas. Oke. Paham ya? Jadi kenapa menggunakan kata-kata ala afdoli man arsalahu? Arsala menggunakan yang namanya sifat itu sendiri. Kenapa menggunakan sifat, tidak langsung mentasrih? Kenapa nggak bilang ala afdoli Muhammad SAW, tapi kenapa menggunakan arsala ini sebagai sifat risalah ini sendiri? Adalah masuk ke dalam yang namanya babul kinayah. Jadi menggunakan lazim maknanya daripada hakikat itu sendiri. Itu disebut dengan kinayah. Bil kita bil man'uti bifaslil hitab. Faslul hitab idafatu sifat ala mausuf ya. Mafhuman. Al-fasl ilahi. Jadi asal kalimatnya itu adalah al-hitabu al-fasl atau al-fasil. Ima al-fasl, ima fasil. Boleh. Fasl ala mubalaghah karena dia masdar. Al-hitab al-fasil.
Asal kalimatnya gini. Jadi ini terjadi yang namanya apa? Idhofatus sifat ila mausuf. Jadi fasil di sini harusnya menjadi sifat, tapi dibalikin samanya. Faslul khitab. Jadi mengidhofakan sifat yang mana sebelumnya di sini di sifat kepada mausuf. Itu terjadi yang namanya idhofatus sifat ala mausuf. Harusnya kalimatnya apa? Al-man'ut, yang mana kitab, yang mana Nabi itu diutus dengan suatu kitab, yang mana kitabnya memiliki sifat apa? Bifaslil khitab. Ya, bifaslil khitab. Faslul khitab di mana yafsulu bainal haqqi wal batil. Alladzi yafsulu bainal haqqi wal batil. Maka terjadi yang namanya apa? Idhofatus sifat ila mausuf. Harusnya terjadi kalimatnya itu al-khitab al-fasil. Tetapi ketika diidhofakan sifat ala mausuf menjadi yang namanya faslul, dibalik faslul khitab. Wa ala alihi wa ashabihi khairi alin wa ashab. Itu saja ya. Lanjutnya, i'lam annal ilma. Oke. Tadi kita udah sindir sedikit. I'lam annal ilma alladhi huwa ibaratun anis suratil hasilah indal aqli. Berarti ini ilm bimana idrok, bukan ilm bimana yang lain. Oke, paham ya? Jadi ilm di sini ilm bimana idrok, bukan ilm. Tadi Anda bilang nggak ilm itlaqat masyhurnya ada 3, kepada idrok mutlaqan atau idrok mal hukmi atau yang namanya al-masail. Tapi idroknya ilm yang dimaksud ini al-idrok, idrok mutlaqan. Ilm annal ilma, yang mana ilmu ini masuk ke dalam idrok mutlaqan, huwa ibaratun anis suratil hasilah indal aqli. Dia adalah surah hasilah, jadi sesuatu yang membedakan sesuatu dengan yang lain. Jadi gambaran sesuatu, kemudian gambaran itu bisa membedakan A dengan yang namanya B, cinta dengan yang namanya ini, kemudian yang namanya pulpen dengan yang namanya handphone. Nah, itu yang disebut dengan surah. Jadi surah itu bukan cuma sekedar yang namanya apa? Bukan cuma sekedar yang namanya suatu pulpen, kemudian pulpen itu masuk ke dalam otak. Enggak. Tetapi sesuatu ma'ani tadi pun juga bisa masuk ke dalam yang namanya apa? Surah. Al-hasilah. Nah, al-hasilah ini sendiri mengeluarkan ilmu huduri dan juga yang namanya mengeluarkan ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak yang namanya dihasilkan. Indal akli, tadi Anda bilang indal akli ini sendiri kenapa? Karena mura'atun lil hilaf. Karena akan terjadi suatu hilaf apa? Yang bilang bahwasanya akal ini sendiri cuma bisa yang namanya menghasilkan sesuatu yang kuli. Oke, jadi kita pahami dulu gini. Indah di sini itu lebih aam daripada penggunaan fi di dalam zorofnya. Paham ya? Jadi penggunaan zorof makan ketika kita menggunakan fi itu lebih akhos daripada penggunaan indah. Misalnya gini, misalnya indah baiti, apa ya, di depan tuh ada apa? Kucing. Indah baiti kitun. Kitun itu kalau kita menggunakan kata indah, ya sih. Kitunnya cuma ada di depan halaman, maka penggunaan indah bisa digunakan di situ. Kenapa? Karena lebih yang namanya umum. Sementara kalau kita menggunakan fil baiti kitun, sementara kitunnya ada di depan halaman kita, zorofnya tidak terguna. Maka untuk menjaga hilaf di situ, maka kita menggunakan indah. Kenapa? Karena di sini terjadi hilaf. Para falasifah berpandangan bahwasanya ilmu itu sendiri, akal itu sendiri cuma bisa memproses sesuatu yang kuli. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua bahwasanya yang namanya falasifah bilang ilmu itu bisa yang namanya akal itu sendiri bisa memproses yang namanya kuli dan juz'i. Maka untuk yang namanya menjaga hilaf ini, maka kita masukkan kuli dan juz'i ke dalam penggunaannya indah. Karena kalau kita cuma menggunakan fi, seakan-akan kita membatasi yang namanya akal, cuma yang namanya bisa mengidrok yang namanya sesuatu yang kuli, yang mana ketika kita mengidrok sesuatu yang kuli, maka kita tidak menjadi yang namanya mura'ah terhadap khilaf yang ada. Paham ya? Oke.
In kana i'tiqadan linisbatil khabariyati fatasdiqun wa illa fatasawwurun. Oke, jadi ilm itu sendiri kalau kita mengitikotnya, oke, ketika kita yang namanya ada itikot di dalam yang namanya nisbah khabariyah, maka disebut dengan yang namanya tasdik. Di sini ada hapus sebentar. Karena di sini ada mau bikin ini. Karena ya, ini. Oke, jadi ini ada gambarin sebentar ilm yang disebut dengan as-surah al-hasilah indal akal itu sendiri. Oke, ilm ini sendiri awalan terbagi menjadi dua hal. Apa? Pertama huduri, kemudian husuli. Ilmu yang huduri itu seperti yang namanya sesuatu yang berbentuk wijdan atau intuisi kita, rasa lapar, rasa kenyang dan segala macamnya. Itu adalah ilmu yang berbentuk huduri. Wijdan atau intuisi. Berbentuk seperti itu ya. Oke, apakah ilmu yang seperti ini yang terbagi menjadi tasawur dan tasdik? Enggak. Yang terbagi, yang ditaksim menjadi tasawur dan tasdik adalah ilmu yang berbentuk husuli. Ilmu yang berbentuk husuli itu kemungkinannya ada 4. Yang pertama husuli dengan his. Oke. Itu seperti ketika kita melihat sesuatu gitu. Kemudian dia yahsul ke dalam otak. Oke. Ilm, kemudian dia menjadi yang namanya apa? Masuk ke dalam otak, itu yang namanya idrak secara husuli yang berbentuk hissi. Kemudian ada yang berbentuk al-khoyali. Khoyali itu ketika kita misalnya udah melihat sesuatu, misalnya kita melihat gelas nih, kemudian gelas itu hilang dari pandangan kita, tapi masih bisa nggak kita gambarin di satu tempat? Nah, itu yang disebut dengan khoyali. Paham ya? Kemudian yang ketiga, itu yang disebut dengan wahmi. Al-wahmi. Apa itu waham? Waham itu adalah gini. Waham itu ada contohnya aja ya maksudnya. Definisinya agak gue mundofit ada punya. Waham itu sendiri seperti contoh ketika kita mengidrok, ketika kita memahami yang namanya rasa takut terhadap sesuatu. Pokoknya yang ada di dalam waham itu sendiri adalah sesuatu yang juz'i. Misalnya takut kita, rasa takut kita kepada ayah, atau rasa cinta kita kepada ibu dan segala macamnya. Ini adalah idrok yang berbentuk waham. Idrok husuli yang berbentuk wahmi. Jadi sesuatu yang berbentuk juz'i. Seperti yang namanya rasa cinta kita terhadap sesuatu, rasa sedih kita terhadap sesuatu, rasa takut kita terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat itu idrok secara akli. Idrok secara akli. Yang mana sesuatu yang diidrok secara akli akan menghasilkan sesuatu bentuk yang kulli. Jadi sebenarnya yang dibagi menjadi tasawur dan tasdik adalah sesuatu ilmu yang husuli yang akli. Ini yang dibagi menjadi tasawur dan tasdik. Tadi kan kita langsung bagi ilm menjadi tasawur dan tasdik kan. Sebenarnya secara tahqiq ilm itu nggak bisa kita bagi menjadi tasawur dan tasdik. Kenapa? Karena ilm itu memiliki 2 komponen di bawahnya, yaitu ilm secara huduri atau secara intuitif, atau ilmu secara husuli yang kita peroleh itu sendiri. Yang mana? Yang husuli pun itu ada yang husulnya secara hissi dengan panca indera atau dengan khoyal. Jadi yang khoyal tadi adalah sesuatu seperti sesuatu yang lenyap kemudian kita bisa munculkan di tempat lain. Oke? Atau yang waham, sesuatu yang berbentuk juz'i, rasa cinta kita terhadap ini dan segala macamnya, atau yang berbentuk akli. Nah, jadi 3 hal ini
Ini semuanya sama, dimiliki manusia dan juga yang namanya hewan. Jadi di 3 hal ini, hissi, khoyali, dan wahmi, hewan itu punya dan manusia punya. Jadi apa yang membedakan manusia dengan hewan? Ya martabat keempat ini, yaitu adalah akli. Jadi hewan itu sendiri nggak bisa yang namanya mengidrok sesuatu secara kuli. Jadi idroknya hewan itu sendiri cuma bisa bilang ini jeruk, ini mangga, ini pisang. Tapi manusia bisa bilang ini buah. Kenapa? Karena yang jus itu seperti yang namanya misalnya pisang, buah, misalnya pisang dan kelapa. Sementara akal manusia itu bisa menggeneralisir itu menjadi sesuatu yang kuli dengan yang namanya apa? Ilmu yang dengan wasitah kuah akliyah ini sendiri. Maka yang membedakan manusia dengan yang namanya insan adalah yang martabat ke hati ini sendiri. Oke, paham ya? Jadi ilmu terbagi menjadi huduri dan husuli, yang mana husuli terbagi menjadi hissi, khoyali, dan wahmi, dan juga akli. Apa yang membedakan manusia dengan hewan? Ya idrok yang keempat kita ini, yang dengan kuah akli. Jadi ada dengan kuah hissiyah, ini hissi maksudnya kuah hissiyah. Ada yang khoyal, yaitu namanya kuah khoyaliyah atau mutakhoyilah. Ada juga yang namanya kuah wahmiyah dan kuah akli. Ini yang membedakan kita dengan manusia dengan yang namanya hewan itu sendiri. Oke, aman ya? Ilmu yang huduri contohnya kayak gimana? Ilmu yang huduri contohnya seperti sesuatu yang bentuknya intuitif, kayak misalnya rasa lapar, rasa ini, yang nggak kita perlu peroleh dari luar. Berbeda dengan rasa cinta kita perlu peroleh. Jadi mungkin antum mulahbat ya antara ini sama ini ya, agak ketukar ya. Jadi ini gampang aja, sebenarnya ilmu yang huduri itu yang terus ada sama kita. Rasa lapar, rasa ini dan segala macamnya. Itu kan kita nggak perlu memproses itu dari luar. Itu selalu ada di dalam diri kita tanpa proses itu sendiri. Berbeda dengan yang namanya wahmi, walaupun dia sepertinya rasa cinta, itu harus diperoleh dari rasa yang ada di luar itu sendiri dulu. Makanya diusul dari luar, diperoleh dari luar. Oke, lagi? Dari isi apa? Sehingga Isi bacain lah. Oke. Jadi paham ya? Ini maksim, ingat ya, ini maksim, ini isemnya, ini kok maksim. Jangan lupa istilah-istilah kayak gitu. Oke, kemudian ini berarti dia juga dia walaupun jadi kisem dia juga jadi maksim buat yang ke bawahnya ini sendiri. Oke, paham ya? Kemudian inhisornya kira-kira pakai apa? Apakah dengan akli? Enggak. Pasti dengan istiqro. Tapi klaim istiqro itu sendiri baru bisa dijatuhkan klaimnya dengan mendatangkan sesuatu yang benar-benar terrealitas yang ada. Gini yang dibilang, kenapa ini cuma ada 4? Kenapa ini cuma ada 4? Kenapa enggak 5 dan 6 segala macamnya? Ya kalau emang bisa nemuin 5 dan 6, buktikan. Paham ya maksudnya? Jadi istiqro itu sendiri nggak bisa kita bilang kucul-kucul akal bisa memungkinkan, nggak bisa. Kalau dia bentuknya istiqro secara kalau misalnya inhisornya pembatasannya secara istiqro, tidak mungkin bisa yang namanya dimunculkan kemungkinan kelima dan keenam kecuali dengan mendatangkan buktinya nyata. Berbeda dengan ketika kita bilang al-ilm imma tasawur atau tasdik. Ketika dia bilang, maksudnya bang, tasawur dan tasdik adalah inhisor secara akal. Membuktikannya bisa dengan membuktikan dengan fardul imkan, adanya asumsi kebenaran itu. Bisa jadi ada ketiga, bisa jadi kan. Bisa jadinya ini sendiri udah cukup untuk membatalkan inhisor tadi. Berbeda dengan kalau misalnya inhisor secara istiqro, dia harus yang namanya membatalkan dengan apa? Memunculkan bukti yang nyata, mutahakik fil wujud. Itu bedanya. Oke, paham ya? Oke. Di ilmu imam huduri dan husuli, maka di sini disebut ilam annal ilma alladzi huwa ibaratun anis surah al-hasilah indal akli atau zihan. Makanya kesini kan dulu. Oke. Jadi nggak kucluk-kucluk tiba-tiba kita bagi ilm kepada tasawur dan tasdik. Tapi ada caranya. Jadi dari sini, dari akli baru kita bagi yang namanya apa? Jadi ilmu husuli yang mudrok secara akal. Ini kurang jelas. Jadi ilmu husuli yang mudrok secara mudrok aklian, oke? Jadi ilmu husuli yang mudrok aklian yang nomor 4 ini sendiri baru bisa dibagi menjadi yang namanya tasawur dan tasdik. Bukan yang namanya ilmu yang di atas itu yang paling atas. Oke? Ada yang tanya nggak? Oke. Jadi sekarang malam ini mungkin kita membedakan antara tasawur dan tasdik aja.
Enggak, marah takutnya. Oke, apa yang membedakan tasawur dan tasdik? Sebenarnya di sini tasdik dibilang gini. In kana i'tiqadan linisbah al-khabariyah fatasdikun wa illa fatasawurun. Berarti wa illa fatasawurun wa in lam yakun. Jadi gini, in kana i'tiqadan linisbah al-khabariyah fatasdik wa illa mazah. Wa in lam yakun i'tiqadan linisbah al-khabariyah. Harusnya kalimatnya gitu. Paham ya? Jadi in kana i'tiqadan linisbah al-khabariyah fatasdikun wa in lam yakun i'tiqadan linisbah al-khabariyah fatasawurun. Harusnya kalimatnya kayak gitu. Oke? Selanjutnya berarti harus kita pahami yang disebut dengan apa? Khabariyah itu sendiri, nisbah itu sendiri. Oke. Sebelumnya belajar ini kan, belajar apa? Nahu sorof atau balaghah gitu ya. Aman ya? Jadi nisbah itu sendiri, kalau di sini pakai definisi apa? Isnadu amrin ila akhar, ijaban kana au salban. Jadi definisi yang pertama adalah apa nisbah? Jadi nisbah atau isnad ini sama aja ya, nggak ada bedanya. Jadi nisbah atau isnad ini sama aja. Kalau di dalam balaghah biasanya kita masuk menggunakan isnad. Tapi kalau di dalam mantik biasanya menggunakan kata-kata nisbah. Oke. Lanjutnya an-nisbah atau isnad ini sama aja sendiri. Selanjutnya definisinya. Di sini dibilang bahwasanya apa? Isnadu amrin ila akhar. Definisi dari yang namanya isnad itu sendiri. Isnadu amrin ila akhar. Atau ila amrin akhar di sini. Ijaban kana au salban. Oke, itu tambahan aja. Jadi isnadu amrin ila akhar ini yang disebut dengan yang namanya nisbah. Oke. Isnadu amrin ila akhar. Amr yang pertama itu disebut dengan mahmul. Atau kalau misalnya kita biasa kita bilang kalau di dalam yang namanya apa? Nahu, kita biasa bilang khobar. Atau kita bisa bilang sebagai musnad kalau di dalam balaghah. Akhar yang kedua, ini ila amrin akhar maksudnya ya. Ila amrin akhar. Akhar yang kedua itu adalah kebalikannya, si maudu atau mubtada kalau dia jumlah ismiyah, atau yang namanya musnad ilaih. Jadi ketika kita mengisnadkan atau membawa yang namanya hukum yang ada di dalam mahmul kepada maudu, misalnya gini, atau membawa yang namanya khobar, mengikhbar yang namanya khobar kepada mubtada, atau mengisnadkan musnad kepada musnad ilaih itu sendiri, itu yang disebut dengan yang namanya nisbah atau isnad. Misalnya gini, al-masjidu misalnya kabirun. Kira-kira mana mahmul, mana maudunya? Atau mana khobar, mana mubtadanya, atau mana musnad ilaihnya? Ini khobarnya kan jelasnya. Ini mubtadanya. Maka di sini dia sebagai khobar, ini mubtada, atau juga kita bisa bilang ini adalah mahmulnya, atau kita bisa bilang ini adalah musnadnya. Jadi yang disebut dengan yang namanya nisbah adalah mengisnadkan yang namanya mahmul kepada maudunya, atau mengikhbarkan khobar kepada mubtadanya, atau mengisnadkan musnad kepada musnad ilaihnya. Oke, paham ya? Jadi sesuatu gini, ketika kita mengitikadkan sesuatu nisbah antara masjid, antara musnad dengan musnad ilaih, atau antara maudu dengan mahmul itu sendiri, maka akan terjadi yang namanya suatu itikad. Nah, itikad itu sendiri itu yang disebut dengan yang namanya tasdik. Tahu ya? Jadi itikad itu sendiri atau kepercayaan kita terhadap antara nisbah, hubungan nisbah tadi yang disebut dengan yang namanya tasdik. Jadi apa yang disebut dengan tasawur? Tasawur adalah ketika kita yang namanya menggambarkan sesuatu, mahmul dan maudunya, tanpa mengintikadkan adanya nisbah. Jadi tinggal kita mafhumin mukhalafahnya aja. Kalau misalnya yang disebut tasdik adalah mengetahui sesuatu, mengitikad nisbah antara maudu dengan mubtada dengan khobar, maka ketika tidak ada itikad di dalam nisbah antara mubtada dengan khobar, maka disebut dengan yang namanya tasawur. Maka tasawur itu terjadi
maka tasawur dihapus. Ini aman ya? Iya. Ini aja. Oke, paham ya? Jadi sebenarnya tasawur atau tasnif itu sendiri berarti harus ada yang namanya marohilnya. Ada yang namanya marohilnya. Oke. Marohilu tasdikot. Oke. Jadi marohilu tasdikot adalah dengan menggambarkan si mahmulnya. Idrakul maudu atau tasawurul maudu. Kedua, tasawurul mahmul. Ketiga, yang namanya tasawur nisbah. Misalnya gini, tasawurul maudu, misalnya gini, al masjidu kabirun, contohnya lagi. Al masjidu kabirun, mana maudu, mana mahmulnya? Masjid maudunya kan, karena dia menjadi yang namanya adalah mubtada di dalam jumlah itu sendiri. Ini maudu, ini mahmul, atau ini mubtada, ini khabar. Oke. Tasawurul maudu berarti kita harus menggambarkan apa itu masjid. Kemudian masjid itu masuk ke dalam otak kita. Maka itu disebut dengan yang namanya tasawur. Atau menggambarkan sisi lainnya. Si kabir ini sendiri. Tasawurul mahmul. Ketika yang namanya mahmulnya masuk ke otak kita, itu juga tetap disebut dengan tasawur. Tahu ya? Jadi di antara dua perkara ini, ketika kita menggambarkan masjid masuk ke otak kita, itu tasawur. Dan menggambarkan yang namanya kabir ke otak kita, masuk ke otak kita, hukum tadi, mahmul tadi masuk ke dalam otak kita, disebut dengan yang namanya tasawur juga. Kapan dia menjadi tasdik? Kalau dia sudah sampai yang namanya marhalah ketiga ini sendiri. Jadi kalau cuma menggambarkan antara masjid dengan kabir ini sendiri, dia masih menjadi yang namanya tasawur. Sementara ketika menghukumkan antara nisbah, ketika yang namanya udah sampai sini nih, dan ditambah dengan itikad terhadap yang namanya nisbah itu sendiri, maka udah yang disebut dengan marhalahnya disebut tasnif. Maka marhalah pertama, kedua ini tasawur. Yang di sini baru yang namanya Oke, taruh ya. Jadi kita masuk ini sebenarnya nanti kenapa nisbah ini agak sedikit khilaf antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Jadi dimasukin dulu ini kotak, udah ada gambarannya. Jadi contoh daripada tasawur itu sendiri bukan yang namanya kalimat masjid kabir, bukan. Tapi ini suara daripada tasawur itu sendiri. Harus dibedakan antara suara atau lafaz daripada tasawur dengan tasawur itu sendiri. Maka tasawur itu sendiri, jadi gini. Oke. Jadi masjid ini adalah suara atau lafaz ya. Lafaz yang menggambarkan tasawur itu sendiri. Jadi tasawur itu sendiri apa? Idraku makna masjid. Jadi yang ada di otak ini yang disebut tasawur. Sementara karena kita susah untuk yang namanya mendeskripsikan apa yang ada di otak, kita ubah menjadi lafaz. Maka lafaz ini sendiri sebenarnya bukan tasawur itu sendiri. Tasawur itu sendiri adalah sesuatu yang ada, makna yang ada di dalam otak. Jadi idraku makna masjid itu tasawur. Sementara masjid ini sendiri bukan tasawur, tapi lafaz atau suara daripada tasawur. Jadi nanti kalau disuruh contoh dari tasawur al-masjid tasawurul masjid ya, atau masjid, lafaz masjid. Tapi sebenarnya apa? Idraku mana masjid. Itu tasawur. Oke? Dan juga sama, yang namanya kabir itu sendiri bukan yang namanya tasawur, tapi idraku makna kabir misalnya. Itu tasawur. Sementara al-masjid dan kabir adalah lafaz atau suara bagi tasawur itu sendiri. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Oke, selanjutnya nanti setelah ini baru aneh ngomongin sedikit khilaf antara mutaqaddimin sama mutaakhirin. Oke. Wa nisbah wa isnadu amrin ila akhar. Berarti isnadu amrin ila akhar apa? Isnadu mahmul
atau isnadul khobar atau isnadul musnad kepada amrun akhar, yang mana maudu atau mubtada atau musnad seperti lain. Maka kalau di sini bahasanya menghamal. Bahasanya apa? Menghamal. Kalau misalnya konteksnya mahmud sama maudu. Tapi kalau konteksnya khobar sama mubtada namanya mengihbar. Kalau konteksnya musnad sama musnad lain namanya isnad. Sebenarnya istilah aja. Ya Bang ya? Jadi biar nggak terlalu bingung. Oke. Isnadu amrin ila akhar ijaban kana aw salban. Jadi positif ataupun negatif mutlaqan. Selanjutnya fastasdiqu labudda min salasi tasawurat atau min salasati tasawurat. Maka tasdik harus memiliki yang namanya marahil tadi. Jadi mengetahui maudunya, idroku makna maudu tadi kayak misalnya masjid atau idroku makna kabir tadi. Itu adalah tasawur mahmud. Dan juga mengtasawurkan antara nisbah antara masjid dengan kabir itu sendiri. Itu disebut yang ketiga ini baru yang namanya disebut dengan tasdik. Sementara marhalah pertama dan kedua ini masih tasawur. Kalau udah masuk ke sini, udah masuk ke dalamnya namanya tasdik. Paham ya? Jadi tasawur di 1 dan 2. Kalau udah masuk ke 3 disebut dengan yang namanya tasdik. Simpel ya? Oke. Pertama, tasawurul mahkum alaih. Nah, mahkum alaih ya ini si ini mustad ilaih. Paham ya? Ini mahkum alaih lah, tambahin lagi lah namanya. Atau mahkum bi. Ini lawannya mahkum bihi kalau kayak sini. Berarti ada 4 istilah di sini. Oke. Tasawurul mahkum alaih berarti tasawur siapa? Si maudu gitu. Berarti tasawur si masjid ini. Wal mahkum bihi berarti kabirnya. Wa tasawur nisbah antara yang namanya isnad atau yang namanya ikhbar atau hamal dari yang namanya masjid dengan kabir tadi. Oke. Kama fi tasdiqi Zaidun qaimun yajibu min tasawuri Zaidin wa tasawuri qaimin wa tasawuri nisbati bainahuma. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk sedikit ke khilafnya. Karena khilafnya sebenarnya panjang antara Imam Ar-Razi sama Hukama. Ada khilafnya di sini. Izin duluan. Pada. Mas Abil Kuda. Oke. Sebentar ya. Ini terakhir. Ada yang tanyain? Nggak kondisi itu maksudnya kota akhir ya? Kota akhir. Soalnya di kitabnya itu barangnya ada 4. Oke, ya benar. Karena itu mutakhir. Jadi gini, ini kan muzakarah ya. Tanya aja nggak apa-apa. Sambil nanya sambil jawab. Nggak usah malu. Oke. Jadi sebenarnya ada sedikit khilaf antara mutaqaddimin sama mutaakhirin. Yang mana mabna khilafnya? Anu bilang dari awal itu sebenarnya khilaf itu nggak usah diperpanjang. Langsung kita tahrir mahal niza aja ya. Poin khilafnya itu di mana? Sebenarnya poin khilafnya itu muncul adalah dengan bilang gini, apakah ilmu itu adalah satu? Jadi gini, hakikat tasawur itu satu. Gini, apakah hakikat daripada apakah hakikat daripada ilmu itu satu? Maksudnya tasawur dan tasdik itu sama sebenarnya. Yang membedakan hanya muta'alaknya. Atau atau yang namanya hakikat tasawur dan tasdik itu emang dari awalnya udah berbeda. Paham ya? Jadi, apakah tasawur itu adalah gini, kalau kita bilang hakikat tasawur itu sama, berarti yang namanya tasdik juga bagian daripada tasawur. Atau dia udah dua hal yang berbeda, tasawur dan tasdik. Ini mabna khilafnya di sini. Mutaqaddimin bilang bahwasanya tasawur dan tasdik itu mutagoyiron tamaman. Artinya dua hal yang berbeda. Artinya gini, tasawur itu bukan tasdik. Sementara mutaakhirin bilang yang namanya apa? Tasawur itu adalah tasdik. Tasdik itu adalah tasawur. Tasdik itu adalah tasawur. Maka dari sini mutaqaddimin, mutaakhirin harus menambahkan nisbah yang lainnya, yaitu idrak hukum nisbah. Atau tasawur hukum itu. Karena semuanya tasawur. Jadi gitu ya. Jadi musannif kira-kira pakai lari dengan mazhab mana? Mutaqaddimin atau mutaakhirin? Mutaqaddimin. Jadi mutaqaddimin gini. Oke, jadi pahami dulu ya. Ini emang agak ribet karena muskilah ini dimunculkan di
kitab-kitab ya kayak Sar Yazdi dan segala macamnya itu udah kita lanjutkan. Jadi masalah ini sebenarnya dimunculkan karena adanya tadi apakah tasawur itu sama dengan tasdik atau dia itu dua hal yang emang udah berbeda dari awalnya. Tapi emang bisa sama. Bisa dengan bilang bahwasanya tasdik adalah bagian daripada tasawur itu sendiri. Jadi ilmu itu cuma satu. Jadi yang namanya tasdik adalah tasawur wuku'i nisbah. Itu kan berarti dia menjadi gabungan antara keempat itu. Jadi tasdik itu adalah gabungan dari yang namanya keempat itu. Atau dia itu dua hal yang berbeda. Maksudnya dua hal yang berbeda gini. Kalau dia itu adalah mengetahui tanpa hukum, itu namanya tasawur. Mengetahui dengan hukum namanya tasdik. Jadi dia udah dua hal yang berbeda dari awalnya. Oke, paham ya? Karena yang namanya mutaqaddimin bilang bahwasanya ilm itu tasawur dan tasdik itu emang udah dari awalnya berbeda, maka dia nggak perlu yang namanya menambahkan nisbah yang ketiga, nisbah yang keempat. Jadi di sini ada tasawur nisbah sama tasawur wuku'in nisbah. Jadi seakan-akan tasawur nisbah itu sendiri udah include di dalamnya yang namanya rabtu bainal rabtun bil waqi. Jadi gini, seakan-akan ketika kita menggambarkan ketika kita menggambarkan yang namanya ketika kita ragu untuk menghukumi sesuatu. Ketika kita ragu menghukumi sesuatu, misalnya Muhammad itu masjid itu besar atau enggak? Terjadi enggak yang namanya nisbah? Nisbah yang namanya penghukuman terjadi enggak? Jadi Enggak. Kenapa? Karena kita masih ragu. Paham ya? Kalau kita misalnya ragu, apakah hukum itu muncul? Enggak muncul. Maka menurut yang namanya mutaakhirin harus menambah yang namanya nisbah keempat. Supaya di sini menurut mutaakhirin, di ketiga ini mutaakhirin ya, mazhabnya mutaakhirin. Yang ketiga ini masih menjadi tasawur. Sementara kapan menjadi tasdik? Kalau udah yang namanya lewat ke idrok tasawur wuku'i nisbah yang keempat itu. Sebenarnya mabda hilafnya di situ. Oke, anda simpulin lagi hilafnya gini. Apakah tasawur dan tasdik itu berbeda? Menurut mutaqaddimin, iya berbeda. Paham ya? Menurut mutaqaddimin itu berarti ma qabla Razi. Jadi ma baina Razi, Imam Razi, antara Imam Razi. Jadi Razi ini wasithah baina mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jadi sebelum Imam Razi bilang bahwasanya apa? Tasawur dan tasdik berbeda. Tasawur tanpa hukum namanya idrok tanpa hukum namanya tasawur. Idrok dengan hukum namanya tasdik. Simpel kan? Maka dia tidak perlu yang namanya menambahkan poin keempat. Paham ya? Sementara yang namanya mutaakhirin berpandangan bahwasanya berpandangan bahwasanya tasawur dan tasdik itu sama. Tasawur dan tasdik itu sama. Maka mau nggak mau karena dia sama, kemudian dibilang terus ragu itu fase ketiga atau keempat. Ragu itu kan adalah sesuatu, misalnya masjid kabir, al-masjid kabir, al-masjidu kabirun. Ragu kan? Ada hukum nggak di situ? Nggak mungkin. Nggak ada hukum kan? Maka mau nggak mau dia terpaksa untuk menambahkan nisbah keempat, yaitu adalah tasawur wuku'i nisbah. Jadi menjadi bahwasanya tasawur itu sendiri harus yang namanya tasdik itu harus melewati yang namanya 4 fase. Tetapi menurut mutaqaddimin 3 aja. Kenapa? Karena yang namanya tasawur nisbah di situ udah ada rabtun bainal waqi. Jadi gini. Jadi seakan-akan yang namanya ketiga itu sendiri itu udah yang namanya include di dalamnya rabtun bil waqi, keterkaitan dengan yang namanya apa? Realitas yang ada. Jadi nggak perlu yang namanya menambahkan tasawur yang keempat. Oke, paham ya? Jadi mabna khilafnya muncul dari apa? Apakah tasawur itu adalah tasawur dan tasdik itu adalah dua hal yang berbeda? Menurut imam atau menurut Imam Ar-Razi, dia dua hal yang sama. Tetapi yang membedakan adalah muta'alaq hukumnya. Kalau di sini berarti muta'alaq hukumnya adalah yang keempat. Oke, paham ya? Menurut Imam Ar-Razi. Sementara kalau misalnya menurut hukama, muta'alaq hukumnya adalah yang ketiga. Hukum terjadi di sini, bukan di keempat.
Paham? Ada yang tanya nggak? Hukama itu Hukama falasifah. Ya, mutaqaddimin maksud. Jadi beberapa dulu bilang ada perbedaan antara tasawuf sama tapi dia mendefinisikan mengibarkan tasawurisme itu pakai tasawuf, pasti pakai tasawurisme. Tapi gimana? Sebenarnya tersamaan aja Pak. Iya, di sini ada tersamaan. Harusnya iblok semua. Oke, di sini dia ngomong salah satu tasawurat ya. Berarti ada taktik lagi itu kenapa kayak gitu. Tapi intinya makna hilafnya muncul dari situ. Kalau yang 20 itu yang 4 itu isbat hukum Atau izan ya dibilang. Iya. Bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya hilafnya muncul dari situ aja. Nggak ada masalah lebih. Dan ini hilafnya lafzi. Jadi layatara tapalin asal. Jadi nggak ada dampak yang muncul setelah daripadanya. Jadi cuma bilang bahwasanya apakah tasawur itu dia itu berbeda dengan yang namanya tasdik. Kalau dia bilang tasawur itu berbeda dengan tasdik, ya gampang aja. Berarti tasawur harus yang namanya tasdik harus melewati 3 hal, sementara yang namanya tasawur 2 hal sebelumnya tasawur. Sementara kalau misalnya dia bilang bahwanya sama, terus hukumnya terjadi di mana? Kan berarti gini. Berarti ada yang bilang bahwasanya hukumnya itu jadi gini. Mutagoyironi secara yang namanya muta'allaqan atau mutagoyironi secara zat. Secara zatan. Nah, ini menurut falasifah secara zatnya tasawur dan tasdik itu berbeda. Maka dia bilang tagoyurnya terjadi secara zat. Sementara yang namanya siapa? Mutaakhir bilang bahwasanya tagoyurnya secara mutalaknya aja. Tapi yang namanya zatnya sama zatnya tasawur dan tasdik. Maka dia harus mau nggak mau harus menambahkan isbat kaunah. Untuk yang namanya menjadi muta'alaq hukumnya. Masa yang namanya hukum terjadi di dalam yang namanya ini apa? Ya, tasawur yang ketiga ya. Nah, mau nggak mau berarti di sini tasawur dan yang namanya hukum. Kalau misalnya Anda sak gimana? Bingung kan? Kita harus menambahkan yang tasawur yang keempat. Oke, ada yang tanyain lagi? Aman? Oke, kata tim alhamdulillah. Allahumma sholli afdhala sholati ala asrafil makhluqatika sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam wa zakaraka dzakiruna wa